Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Pada kesempatan ini kita akan mereview film horor yang merupakan spin-off dari franchise KKN Desa Penari, yaitu Badramuhi di Desa Penari, yang dimana ini akan melengkapi kisah yang gak pernah diceritakan di film KKN Desa Penari sebelumnya ya. So setelah nonton, gimana hasil filmnya? So Mario Booster, let's review this movie. Badramuhi di Desa Penari menceritakan tentang gadis yang bernama Mila dengan ketiga temannya, yaitu Arya, Yuda, dan juga Cito, yang dimana mereka berempat ini berusaha pergi ke Desa Penari untuk mengembalikan salah satu pusaka milik Badramuhi yang sempat dicuri oleh Ibu Mila yang merupakan mantan penari di desa tersebut. Tetapi anehnya setelah itu sudah dikembalikan, dari sinilah malapetaka di desa mulai terjadi dan juga udah menelan banyak sekali korban-korban jiwa. Apakah Mila bisa menyelamatkan ibunya dari cengkraman Badramuhi, atau justru desa itu makin hancur karena ulahnya? Kalian bisa buktikan sendiri hasilnya hanya di bioskop kesayangan kalian untuk film Badramuhi di Desa Penari. Film ini dibintangi oleh sejumlah aktor aktris yang dimana mereka itu udah banyak banget main film dengan genre horor dan juga cukup maksimal ya. Seperti contoh ada Maudy Efrosina, ada Aulia Sara, Jordi Pranata, Aming, dan masih banyak lagi ya. Dan by the way ya, film ini adalah prequel sebelum kejadian di film KKN Desa Penari, karena setting tahunnya di film Badramuhi itu ada di tahun 1980-an, sedangkan di KKN Desa Penari itu settingnya berada di tahun 2009 silam ya. Jadi mungkin buat kalian yang belum menonton franchise KKN Desa Penari, it's okay, gak apa kok, karena untuk ceritanya tidak akan berkesinambungan dengan film Badramuhi, tapi mungkin hanya sebagai flashback atau mungkin sebagai Easter eggs dari film KKN saja ya. Semuanya ini berawal dari film Badramuhi di Desa Penari, seperti itu ya. Sejujurnya menurut gua film ini lebih fokus kepada penceritanya yang cukup intens dan banyak banget callback di mana-mana. Karena mungkin gue tonton film KKN ya, jadi gue nemu banyak sekali Easter eggs dan juga tokoh-tokoh lama yang hadir di film ini dengan versi yang lebih muda. Terutama cuy dengan Aulia Sara sebagai Badramuhi memang canggih sih. Gue pas ngeliat dia, ngerinya dapet, intens dapet, bahkan ya terornya di situ makin lebih deep lagi ya. Dan memang kayak Pak Kim Mostabul sebagai sang sutradara di film ini, bagaimana dia bercerita dan bagaimana dia bisa menghadirkan konklusi untuk film ini memang cukup bagus, walaupun di pertengahan menurut gue tuh agak sedikit bertele-tele, tapi so far oke sih, karena itu sering dia terapkan di berbagai macam film horor yang udah pernah ia kerjakan sebelumnya, kayak Ivana, Ratu Ilmu Hitam, dan juga Sewu Dino, yang memang dia lebih fokus kepada penceritaannya. Tapi kalau ngomongin soal horornya ya, jujur gak semenakutkan yang orang-orang kira. Ada horornya, tapi menurut gue gak serem sih. Mungkin karena udah terbiasa dengan berbagai macam franchise KKN Desa Penari ya, jadi hantu-hantu yang muncul di film tersebut itu adalah hantu yang mainstream, seperti ada orang-orangan sawah, bahkan sampai ada orang-orang yang udah menjadi budaknya Badramuhi, sampai ada hantu-hantu yang dimana mereka tuh ciri khas desa banget ya. Jadi hantu itu tuh udah gak serem, tapi cukup membuat kita merinding pas mereka nongol, karena ada banyak musik scoring yang sangat bagus dan juga mendukung ketika mereka hadir di satu frame tersebut ya. Itu yang gue suka sih ya, berkata seperti kayak cerita dongeng tapi dengan gimmick horor yang biasa. Jadi mungkin buat kalian yang mau cari film horor tapi dengan fokus kepada cerita, Badramuhi Desa Penari adalah jawabannya yang gua kasih rekomend untuk kalian yang mau cari film seperti ini ya. Tapi memang si Maudy Efrosina kalau dia udah main di film-film seperti ini ya, gua udah nggak kaget sih, karena memang setiap peran yang ia perankan itu juga aja bagus banget dan juga berbeda dari film-film yang pernah ia perankan. Kita ngomongin soal horor ya, karena Maudy Efrosina ini gue kenal dia pertama kali itu ada di film Virgo and Sparklings. Itu pun dia juga sebagai pembuli kan. Tapi di film horor feelnya beda, bahkan dia cukup intens. Dan setiap karakternya di film Kodra, Pembunuhan Setan, bahkan sampai di film Badramuhi ini,
Sebenarnya hampir sama, cuman ketika dia mendevelopnya itu berbeda dan juga sangat oke banget. Makanya gue ketika melihat Maudy Evolution ketika dia main tampil di film apapun itu perannya selalu berbeda dan memang dia jago acting banget. Makanya gue sangat salut kepada Mbak Maudy Evolution yang berhasil menghidupkan karakter dari film Butterwi di Desa Penari ini ya. Selain itu, Desa Penari yang ditampilkan di film Butterwi ini juga lebih luas dan juga lebih dalam, Pak. Karena setahu gua di film Kakak Desa Penari itu kesannya Sortuse untuk cakupan desanya itu sempit dan juga kecil. Tapi di film Butterwi ini lebih luas dan juga ditampakin banyak sekali aktivitas warga desa yang juga ditampilkan. Ada sungai-sungai kecil, ada banyak banget penari belajar, bahkan juga sampai orang-orang yang mengembalakan kerbau, sapi, bahkan sampai ada yang menanam padi di sawah. Itu adalah perluasan cerita yang dimana kita bisa melihat ya bahwa ternyata desa ini cukup luas. Nah, sedangkan di film KKN ya, mohon maaf, untuk desa cakupan untuk sinematografinya itu sangat kecil, bahkan gua terkesan lihatnya kayak sempit banget. Jadi yang gua tangkap di film KKN kemarin itu memang kesan desa itu kok sangat kecil bahkan sempit. Karena apa? Lagi-lagi urus shot per shotnya itu nggak ditampilkan oleh sang sutradara. Tapi gua tahu di film Pak Kim Istanbul kalau dia bikin film horor ataupun film action ataupun dengan animasi segala macam ya, itu dia selalu menambahkan berbagai macam set tempat yang luas, bahkan itu memperkaya cerita dan juga plot yang akan disampaikan. Jadi apa? Artinya dunia yang gambarkan itu kesan hidup. Makanya gue suka banget kalau Pak Kim Istanbul tuh menggambarkan bagaimana detail per detail dari tempat yang udah ia shot di scene tersebut. Makanya gue suka banget sih akhirnya Desa Penari yang gue anggap itu kecil ternyata di film Butterwi ini makin luas dan juga gue liatnya enak gitu loh. Wah gila sih. Kemudian dalam segi gore dan brutal biasa aja sih ya, karena nggak semengerikan film Sisa Kubur yang dimana kalau di film Pak Jokan kemarin itu kan pakai rating R-rated alias untuk dewasa 17+ ke atas. Tapi kalau di film Butterwi itu mereka pakai rating PG-13 alias untuk 13 tahun ke atas ya. Karena memang film ini fokus kepada cerita dan juga konfliknya. Jadi nggak ada adegan yang aneh-aneh seperti kayak tangan putus lah, nggak ada adegan yang kepala lepas segala macam. Well, itu semua aman dan ini bisa dinikmati oleh kalian mungkin yang masih bawah umur ya, seperti itu. Karena kalau yang gue inget kemarin di film Kakak Desa Penari itu ada banyak banget scene hot, if you know what I mean ya, yang dimana itu menggetarkan semua hati para penonton dan akhirnya sampai 10 juta. Gua masih inget teman-teman gua yang nonton Kakek Desa Penari itu, mereka tuh milih mau nonton adegan ini doang, Pak. Astaga. Nih gue yakin di film ini pasti ada versi luwe dowo luwe medeni, pasti dah. Gila. Tapi memang franchise Kakek Desa Penari ini memang asik banget buat dieksplor. Bahkan ini sebagai franchise horor yang bisa dibilang cukup epic. Bahkan setan Butterwi sekarang di franchise ini juga makin terkenal di kalangan negara kita di Indonesia ini. Makanya gue sebagai pecinta horor dengan franchise horor seperti ini, gue sangat enjoy dan akhirnya kita bisa memiliki ikonik horor yang sangat luas banget. Bahkan ini diperluas di luar negeri. Makanya sampai film Butterwi ini mereka sampai untuk shot kamera IMAX agar supaya gambar yang dihasilkan itu cukup luas. Bahkan kita sebagai penonton juga makin lebih jernih melihat kamera dan quality IMAX ya, seperti itu. Jujur versi IMAX jauh lebih luas dan juga lebih enak buat kita tonton. Makanya untuk film Butterwi ini lebih enak nih pakai di versi IMAX sih kalau menurut gue pribadi ya, karena gue udah ngalamin gitu. Tapi menurut gue Butterwi ini entah kenapa horornya gak seintens di film Kakek Desa Penari. Tapi di film ini hanya memperlengkap sebuah cerita apa yang gak diceritakan di film Kakak Desa Penari. Jadi film ini seperti jatuhnya kayak film spin-off daripada prequel ya. Karena memang film ini hanya lebih fokus kepada cerita yang gak disampaikan di film KKN Desa Penari sebelumnya. Tapi gua gak tahu ya apakah Twitter dari Simpleman ini punya cerita soal Butterwi ini, atau justru film ini ditulis langsung oleh Pak sang sutradara di sini. Well, kalau kalian lebih tahu ya, silahkan kalian tulis aja di kolom komentar di bawah. Karena kalau soal Twitter gue nggak pernah update dan ya gue hampir nggak pernah pegang gitu loh. Jadi buat kalian mungkin yang lebih tahu mengenai threadnya Simpleman mengenai cerita Butterwi lebih lanjut, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Karena gue pengen tahu bagaimana lore ini disampaikan oleh
si Twitter Simpleman ini ya. Tapi kalau ngomongin soal kekurangan di film ini, jujur ada beberapa yang buat gua agak terganggu ya saat nonton ya. Yaitu banyak sekali adegan yang gelap, itu gak ada lightingnya. Itu literally gelap banget, jadi bukan gelap-gelap yang estetik ya, tapi itu adalah gelap yang kayak kurang lampu aja. Jadi yang gua lihat ketika mereka lari di hutan, bahkan mereka tuh kepleset di hutan, itu gak kelihatan sama sekali di layar bioskop. Bahkan gue berusaha untuk melek ya, gue nggak bisa ngelihat apa-apa cuy, sumpah. Karena lagi-lagi yang gue lihat untuk sisi gelapnya itu mereka gak nambahin adegan fogging ataupun lightingnya bisa mempercerlah lah gitu loh. Jadi kita sebagai penonton bisa melihat walaupun ada di adegan yang gelap. Lagi-lagi itu yang gak gue dapatkan di film Butterweed ini. Anjir sayang banget, karena ada satu scene yang menurut gue tuh agak bagus dan juga itu sebenarnya bisa dapat kalau memang itu ada lightingnya. Gue nggak bisa lihat apa-apa cuy, aduh. Jadi sayang banget ya, ada beberapa adegan yang digelap-gelapan tapi lighting mati. Jadi ya itu sih yang buat gue agak terganggu di film ini dari segi visual. Tapi kalau soal actingnya, soal bagaimana set tempatnya, dan juga bagaimana kualitas ceritanya, well, biasa sih, gak ada masalah. Dan juga yang gue suka ini adalah lore pengambilan ceritanya itu jauh lebih luas untuk franchise KKN Desa Penari sebagai prequel untuk film tersebut ya. Seperti itu, maka dari itu untuk franchise ini gue suka banget sih. Tapi ada sesuatu yang buat gue agak terganggu ketika menonton project yang satu ini. Kita bisa melihat judulnya, Butterweed di Desa Penari. Nah, hal pertama yang muncul di otak gue adalah ini adalah kisah tentang asal-usul Butterweed sebelum dia akan menjadi sosok iblis yang akan menghantui desa penari tersebut kan. Tapi ternyata pas gue tonton ternyata tidak ada sama sekali. Malah justru cuman kayak fase cerita yang hampir sama seperti kayak KKN, tapi dengan beda karakter dan juga beda konflik. Udah itu aja. Jadi kita sebagai penonton gak deket dengan si Butterweed ini, karena lagi untuk asal-usulnya masih belum jelas. Bahkan ini filmnya sebagai untuk kisah yang lain di KKN Desa Penari. Udah itu doang, jadi nggak ada penjelasan lebih dekat mengenai siapa sosok Butterweed sebelum dia menjadi iblis tersebut. Tapi sebagai horror franchise, hal seperti itu udah sering banget kejadian ya. Ya contoh seperti yang kita lihat dalam film Conjuring 2, yang dimana kalau kalian masih ingat ya, di film Conjuring 2 itu ada sosok Falak yang menjadi menyeramkan dan juga paling epic di Amerika bahkan seluruh dunia. Maka dari itu dibuatlah film spin-off yang berjudul The Nun. Dan gua pikir itu akan menceritakan bagaimana sosok Falak ini sebelum dia menjadi iblis tersebut. Ternyata nggak juga ya. Jatuhnya prequel ataupun juga sebagai film yang lain tapi dengan sosok Falak ini seperti itu. Jadi ya sama aja. Dan ya menurut gua ini bisa menjadi film horror franchise yang enak buat diikuti saat hari lebaran ini ya. Karena kan kalau saat liburan atau berlebaran kita butuh sebuah tontonan yang sangat enteng, bahkan kita bisa terhibur dengan film horror yang disampaikan oleh sang sutradara. Ya contohnya adalah film Butterweed di Desa Penari ini ya. Jadi mungkin buat kalian yang pengen fokus kepada ceritanya, yang pengen tahu bagaimana perluasan dunia yang digambarkan oleh sang sutradara, bisa kalian tonton aja di film Butterweed di Desa Penari ini. Ini gua sangat rekomendasi buat kalian yang pengen fokus kepada cerita seperti gua ya. Oke, skor untuk film Butterweed di Desa Penari gua kasih nilai 7 dari 10. Oke. Dan by the way, kalau kalian pengen nonton film ini lebih enak, lebih enjoy, bisa kalian tonton di versi IMAX karena gua udah nyoba dari segi sound design juga oke, bahkan layarnya juga jauh lebih luas. Oke. Jadi mungkin yang mau menikmati silahkan tonton aja di versi IMAX, mumpung IMAX-nya masih ada di bioskop kesayangan kalian. Oke, itu cuma review soal film Butterweed di Desa Penari. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian. Kalau kalian punya review kalian sendiri ataupun kalian punya pendapat yang gak gue sebutkan di video ini, monggo kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya
namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuh.